Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Yang rindu akan kehadiran Tuhan, angkat tangan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan dalam pikiran kita masuk ke dalam Tuhan. Kita mau beri puji Dia, berikan apa yang kita punya. Kita saat terus ya. Haleluya Yesus, terima kasih. Bagi pujian Yesus, layak diberikan, layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
dan amin bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur karena janji-Mu Tuhan sungguh besar bagi kami, Yesus. Yesus, 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 haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Katakan lebih sungguh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Nah Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Untuk itu bagi-Mu pujian kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu Bapa. Kami dapat memuji muliakan nama-Mu Bapa. Ucap syukur akan kasih-Mu, akan janji-Mu pada kami, Yesus. Kau tidak pernah mengecewakan kami, Yesus. Kau selalu memberikan kami jalan keluar tepat pada waktunya, Bapa. Terima kasih. Segala roh jahat-mu kami dalam menikah nama-Mu Bapa. Kami ikat, kami tenging patahkan Kau kena dalam nama Yesus Bapa bela. Kemenangan nyata bagi kami Bapa. Kami pulang membawa kemenangan Bapa daripada Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua siap untuk memuji nama Tuhan pada waktu hari ini Bapa. Sama-sama semua katakan amin. Shalom. Harus sukacita. Amin. Yang merasa diberkati Tuhan, yang merasa ditolong Tuhan, yang merasa dipulihkan Tuhan, angkat tangan. Lambaikan salam kanan kiri. Walaupun tidak dapat selamat, katakan hai. Kita memuji nama Tuhan karena Allah kita dahsyat. Amin.
Tuhan. Terus silakan mau duduk. Saudara, kita akan berikan sebagian dari milik kita. Kita siapkan ada di pikiran kita. Bagi yang bertugas kami persilakan. Dengan kasih Kristus, Bapak Ali Mas berdoa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah memberkati kami, Kau memelihara kehidupan kami dengan baik Tuhan. Dan sebentar kami mau memberi apa yang menjadi hak-Mu ya Bapa. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Kau akan pilih hati kami, Kau akan memberkati kami dengan luar biasa. Terpujilah nama Bapa Kau selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan selamat kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita saja terus sejenak, sebentar kita akan menerangkan sebagian firman dari Tuhan. Siapkan hati dan pikiran. Terima kasih. Betapa baiknya Engkau Yesus. Kau telah menebus kami dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang kemana, namun oleh darah Kau angkat kami dari belenggu dosa. Kau selamatkan kami dan gantikan nyawa-Mu bagi kami. Sungguh besar Kau Tuhan. Bukan dengan barang
Aku udah tepat semua, silakan Tuhan yang boleh. Pujian ini sebagai doa kami Tuhan kepadamu. Kalau kami ada sampai saat ini dan saat dan kesempatan yang indah Tuhan, ada di hadapan kami perjamuan kudus, kami boleh mengingat kembali akan kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Itulah firman-Mu Tuhan, itulah janji Tuhan. Hidup kami sekarang ini bukan hidup kami yang ada, tetapi ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus akan terus memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan, mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu, untuk kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan. Ini semua kami mau belajar dari firman Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Puji Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Ya, saya boleh melihat wajah-wajah kita siap diberkati dan bahkan sudah diberkati dengan puji-pujian yang membawa setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada perjamuan kudus, kita boleh mengingat kembali akan kasih Tuhan yang mati di kayu salib. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Selama 40 hari dia menampakkan diri. Puji Tuhan, kita dibuat sesuatu yang indah dalam kehidupan ini karena kita punya Tuhan yang hidup dan dia selalu mendengar dan menjawab setiap doa anak-anaknya. Ya. Kita akan merenungkan Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin membawa setiap kita merenungkan firman Tuhan tentang makna penderitaan Yesus. Ketika Yesus belum mati di kayu salib, dia diadili, dia dihina, dia dicemooh, dia disakiti, dibuatnya dia menderita. Disitulah firman Tuhan katakan, Yesus meninggalkan satu teladan yang indah bagi kehidupan anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya. Memang penderitaan itu tidak lepas dari kehidupan kita sampai saat ini. Tetapi saya percaya kita harus meneladani Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ada sesuatu yang besar yang kita perlu meneladani akan penderitaan Kristus. Kita akan merenungkan sebentar apa makna dari penderitaan Kristus dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Kita tidak mau menderita, tetapi Tuhan katakan, aku menjadi teladan. Apa yang saya sudah teladani, apa yang sudah Tuhan teladani, memberikan satu teladan yang patut anak-anak Tuhan untuk lakukan. Karena kita boleh melihat dan merasakan bukti daripada cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan kepada setiap kita. Jadi mau tidak mau, ya, kalau kita menerima penderitaan, kita boleh merasakan penderitaan ini tidak untuk selama-lamanya. Tetapi yang kita alami penderitaan demi penderitaan dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kemenangan. Jadi Tuhan tidak hanya mati, tapi ia dikubur dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Menyatakan satu kemenangan bahwa Allah kita yang disembah adalah Allah yang hidup. Amin. Percaya? Haleluya. Yuk kita akan buka saja dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke Markus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-23. Tuhan. Markus pasal 15 kita akan baca ayat yang ke-20b sampai seterusnya. Ya. Ini harus komplit sampai ayat yang ke-32. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Masing-masing ada di hadapan kita firman Tuhan. Kita akan membaca dengan penuh pengertian, ya, tentang Yesus disalibkan. 1, 2, 3. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus,
yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyambut, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang melewati sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia menolak dia juga. Amin. Silakan duduk. Bantu. Kalau kita boleh melihat perjamuan kudus, kita boleh mengenang kembali kasih Tuhan ketika Yesus ada di salib. Ketika perjalanannya ke Bukit Tengkorak, Yesus tetap diperhadapkan atau mengalami satu penderitaan yang hebat, dan saya katakan luar biasa. Dan mungkin sampai saat ini tidak ada manusia satupun yang menderita seperti penderitaan yang Yesus alami. Tapi berbahagialah setiap orang-orang percaya, karena firman Tuhan katakan Yesus mati untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa saudara dan saya sudah ditebus. Yang seharusnya kita mati dan binasa karena dosa, tetapi sudah ditebus. Dan Yesus rela menderita. Sekecil apapun, Yesus tidak pernah menyerah dan tidak pernah berontak dan tidak pernah melakukan hal-hal mencela orang-orang yang menghina dia. Tetapi Yesus tetap diam dan melakukan apa yang Bapa di surga. Dia nyatakan bahwa benar-benar Yesus dalam panggilannya menjadi manusia, dia harus menderita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berkata tentang penderitaan, itu teladan yang sudah diberikan Tuhan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan teladan ini benar-benar dinyatakan Yesus dan dibuktikan oleh Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Kristus merupakan satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan atau orang percaya, di mana Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Dan penderitaan sebagai pengikut Kristus bukan suatu hal yang baru, karena Tuhan katakan dalam firman-Nya, "Pikulah yang kupasang supaya engkau bebanmu itu ringan." Tuhan tahu kehidupan setiap kita dalam dunia ini begitu
menderita. Mungkin kita pernah merasakan satu penderitaan karena hinaan orang, kekecewaan di dalam pekerjaan, mungkin di studi, di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan, di pergaulan. Kita mungkin juga merasakan ada penderitaan ketika kita mulai dihina. Mungkin kita mau melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, tapi orang lain tidak mau menerima. Itu mendatangkan satu penderitaan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menderita dan memikul salib. Ya, Tuhan katakan dalam firman, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib. Nah, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus buang melewati kehidupan kita. Nah, mungkin kita mau berbuat baik, mungkin kita dihina, tapi kita tidak perlu membalas dengan kehinaan, menghina kembali. Ya, pembalasan tidak perlu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kita tetap mau menerima seperti Kristus pada waktu Ia menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan buka 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Ya. Mulai ayat yang ke-21. Ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Artinya dalam kehidupan kita mengalami banyak penderitaan. Tetapi penderitaan bagi orang percaya itu suatu alat yang dipakai oleh Allah supaya saudara dan saya peka bahwa kalau saya harus menderita karena hinaan, karena gosip mungkin, ya, karena kekecewaan dan harus dikecewakan, kita ingat akan penderitaan Kristus dalam perjalanan sampai Dia mati di kayu salib. Ya, penderitaan yang kita alami itu mungkin ada maksud Allah dan tujuannya untuk kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Ya, tadi dari baca Alkitab, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Saudara pernah dihina? Apakah saudara membalas? Ya, ia tidak mengancam. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan penderitaan bisa terjadi mungkin karena kegagalan hidup kita. Mungkin kita maunya beres, ya, maunya naik, maunya terus menanjak naik, tetapi ada orang yang membenci kita sehingga kehidupan ini digagalkan, atau keinginan kita digagalkan oleh orang lain, tapi tidak perlu membalas.
Ya, karena Kristus sudah mengangkat segala beban kehidupan kita dan kita harus mengalaminya. Jadi kalau kita menderita jangan sampai kita marah. Jadi anak Tuhan, penderitaan yang bertubi-tubi datang, tapi percaya ya, ketika Yesus berhadapan dengan orang yang sakit, Yesus katakan apa? Penyakitmu tidak akan membawa kematian, tetapi penyakitmu akan membawa kemuliaan Allah akan terjadi. Artinya apa, saudara? Saudara percaya kepada Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatunya itu baik. Sampai Yesus, dia dihina, dia menderita sampai kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi, kita perlu belajar, ya, kita perlu belajar dari teladannya Yesus. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14, ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jangan takut akan penderitaan yang ditimpakan dari orang lain kepada setiap kita, ataupun kesalahan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Kita tidak lepas dari segala pikiran yang jahat, tetapi salib Kristus, penderitaan Kristus akan menjadi teladan dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada orang-orang yang sedang menderita, harus memikul salib setiap hari, katakan, harus memikul salib setiap hari. Kemarahan tidak perlu terjadi, kebencian tidak perlu terjadi. Nah, tetapi yang terjadi kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Dengan tulus kita mengasihi orang lain, dengan tulus kita mengasihi Tuhan. Karena Yesus yang menghadirkan kasih itu harus bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya, puji Tuhan. Biarlah saudara siap untuk diberkati. Siap untuk diberkati. Tidak ada penderitaan datang. Kita akan belajar dari segala sesuatu yang tadi saya katakan. Penderitaan itu bisa terjadi karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita lebih baik. Ya, lebih baik. Orang tidak pernah menderita, dia akan menjadi sombong. Dan orang yang tidak mau menerima penderitaan, dia mungkin akan tinggi hati. Ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19 berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bertata. Dengan darah Kristus, dan nanti kita akan menikmati perjamuan itu. Kau sudah ditebus dengan cara hidupmu yang lama.
Saudara, mari kita akan menikmati berkat Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan pagi ini, ingat penderitaan Yesus itu sebagai teladan. Lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita ingat saat itu. Tundukkan kepala saudara. Saya minta musik akan maju ke depan. Kita akan naikkan pujian bukan dengan barang yang banyak. Kau membayar. Haleluya. Nanti petugas perjamuan kudus akan maju ke depan. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kami punya Tuhan yang hidup. Engkau yang rela menderita. Engkau yang rela harus mencurahkan darahmu biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang rela menderita karena kami mengikut Engkau akan kebenaran. Ketika kami hidup di dalam kebenaran, kadang-kadang kami
Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap kami, mau meneladani apa yang sudah Tuhan teladani, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan setiap firman Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan dan Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjamuan kudus sudah ada di hadapan kami. Kami akan menikmati bersama-sama pada pagi hari untuk mengingatkan kembali akan Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kami. Biarlah tubuh dan darahmu akan menjadi satu dengan tubuh dan darah kami, dan akan terus hidup dan bekerja mengerjakan sesuatu yang tidak sia-sia, yaitu mengerjakan sesuatu untuk kebenaran, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau membuang segala kehidupan yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai pelayan Tuhan yang membagikan tubuh dan darah untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan pada pagi hari. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bukan dengan terang. Bukan dengan marah-marah, Kau membayar dosaku.
Tuhan. Mungkin ada yang terlewat. Jika tidak ada, mari kita lanjut berdiri bersama-sama. Kita coba baca ayat yang ada di dalam roti pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa. Apa yang ada di tangan kami, tubuh dan darah, yang akan kami nikmati pagi hari ini, akan menjadi satu dengan tubuh dan darah kami, dan akan terus bekerja untuk memberitakan kasih Tuhan dan kabar baik, supaya setiap kehidupan kami diberkati, kehidupan kami dilayakkan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang rela menderita. Tapi kami percaya penderitaan yang kami alami adalah satu penderitaan di mana Tuhan akan dipermuliakan. Jika ada yang sakit pagi ini, Tuhan akan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada yang sedang dalam penderitaan hidup, kesesakan hidup, Tuhan akan jamah, akan memberikan kelegaan dan sukacita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan pegang roti ini di tangan kanan kita. Saya akan bacakan ayat dalam firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Amin. Ini memang roti, tapi dengan iman kita percaya bahwa inilah tubuhnya Kristus. Haleluya. Kita akan makan bersama. Kita akan pegang cawan di tangan kanan kita, akan mendengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini memang air anggur, tetapi dengan iman kita percaya bahwa inilah darahnya Kristus. Amin. Kita akan minum bersama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Mari naikkan syukur dan berkata terima kasih. Naikkan syukur kita melalui mulut kita, hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat kasih-Mu. Penderitaan yang Engkau alami,
kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan kasih Tuhan. Ada sukacita yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa kamilah orang-orang pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saya akan berdoa dan kita akan berdoa bersama-sama buat persepuluhan sudah diserahkan oleh anak-anak Tuhan bagi gereja. Terima kasih Tuhan buat persepuluhan yang sudah anak-anak-Mu berikan, baik melalui kotak-kotak ini ataupun melalui ATM. Kami percaya Tuhan, Tuhan melihat anak-anak-Mu melakukan firman Tuhan. Berkati ya Bapa persepuluhan ini. Biarlah persepuluhan ini akan digunakan bagi gereja Tuhan tempat ini. Dan Tuhan akan mengembalikan kepada setiap anak-anak-Mu dengan berkali lipat. Tuhan akan memberkati kehidupannya. Tuhan akan memberkati pelayanannya. Tuhan akan memberkati pekerjaannya. Tuhan akan memberkati keluarganya. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Kita akan mendengar pengumuman. Puji nama Tuhan. Semua diberkati Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan luar biasa. Kita sudah. Amin. Dan saya akan menyampaikan pengumuman Bapak Ibu. Untuk pengumuman yang pertama Bapak Ibu, nanti sore ada ibadah. Yang kedua ibadah raya minggu disertai dengan perjamuan kudus. Waktunya jam 5 sore. Bagi yang ingin datang lagi jam 5 sore silahkan, atau mungkin silakan Bapak Ibu menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain yang belum bisa datang pagi hari ini supaya mereka juga boleh mengambil bagian di dalam ibadah sore nanti. Terus kemudian untuk ibadah online, terus kami dari Departemen Acara berusaha untuk menampilkan yang terbaik, memberi yang terbaik setiap minggunya. Kalau kemarin mohon maaf sampai sekitar jam 9 lebih baru bisa kita upload karena ada kendala teknis, bahwa ternyata banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, baik itu dari perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, bahkan jaringan internet dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan, tetap tiap minggunya kita bisa sharingkan ibadah online sehingga saudara-saudara kita yang belum bisa datang ibadah tempat ini, mereka juga boleh merasakan sukacita dan sejahtera melalui ibadah online. Terus doakan kami supaya semakin hari semakin baik di dalam menampilkan ibadah online, di dalam mempersembahkan ibadah online untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Terus kemudian Bapak Ibu untuk ibadah tengah minggu, sementara ini belum ada, yang ada hanya KKA. Silakan KKA yang sudah melaksanakan monggo, akan tetapi tetap perhatikan ya protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kemudian juga pintar-pintar melihat keadaan sekitar. Jika memang keadaan lingkungan masih sensitif atau mereka belum mengizinkan, ya tidak usah dipaksa Bapak Ibu. Ya, silakan pandai-pandai melihat, jangan sampai dengan ibadah kita, persekutuan kita malah membuat satu hal yang tidak enak di lingkungan. Tapi jika lingkungan memungkinkan, silakan saja Bapak Ibu. Terus kemudian untuk ibadah minggu depan, ibadah raya kembali lagi seperti jam sekarang ini, untuk pagi jam 7, kemudian untuk sore jam 5 sore. Kita terus berdoa Bapak Ibu untuk jemaat yang sakit, yang belum bisa bertemu dengan kita, secara khusus untuk Bapak Sutarsono yang akan operasi. Ya. Tanggalnya berapa belum tahu ya, belum tahu, tapi rencananya akan operasi. Kita doakan supaya
semua boleh berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, sehingga kesembuhannya akan diterima oleh beliau. Kita doakan terus. Juga ada Ibu Yani, Ibu Yayu Basuki, Ibu Sutarsono juga. Ya, kita kemudian juga semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita doakan mereka semua supaya mereka dijamah Tuhan dan beroleh kesembuhan. Juga kita doakan terus untuk anak-anak kita, adik kita sekolah minggu yang belum bisa bergabung dengan kita, juga para lansia belum bisa ikut ibadah di sini. Ya, kita doakan terus supaya keadaan ini bisa lekas normal, sehingga semuanya bisa datang berbondong-bondong beribadah di rumah Tuhan. Dan satu hal terakhir, tambahan dari kami, ini kondisi saat ini masih ya Bapak Ibu ya dalam kategori new normal, ya virus COVID-19 penyebaran masih terus terjadi. Saya berharap kita anak Tuhan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang pandai-pandai melihat situasi, ya, yang diberi hikmat. Takabur jangan, terlalu takut juga jangan. Terus kemudian ketika ada berita-berita yang sifatnya sensitif, jangan buru-buru untuk sharingkan ke orang lain ketika itu belum tentu absah kebenarannya. Ya, kalau memang nggak tahu, tanyakan. Kita jangan menjadi penyebar gosip, tapi lebih baik kita menjadi penyebar kabar baik melalui kesaksian hidup kita, melalui perkataan dan perbuatan kita. Ya. Itu saja pengumuman dari kami. Darahmu yang menyucikanku, kuasamu yang memulihkanku. Ku berdiam di altarmu dan mengangkat tanganku, berseru memanggil namamu, bersujud di kaki salibmu. Hanya Engkau penolongku, ku bawa hidupku, ku serahkan semuanya bagimu. Sekali lagi lebih sungguh katakan, darahmu yang telah menyucikan kami, darahmu yang menyucikanku, kuasamu yang memulihkanku. Ku berdiam di altarmu dan mengangkat tanganku, berseru memanggil namamu, bersujud di kaki salibmu. Hanya Engkau penolongku, ku bawa hidupku, ku serahkan semuanya bagimu. Kau mau bawa hidup kami, ku bawa hidupku, ku serahkan semuanya bagimu. Ini yang menjadi komitmen dan pengakuan kami ya Bapak. Kami semua mengucap syukur Tuhan pada ibadah pagi hari ini, di mana kami boleh diingatkan kembali melalui perjamuan kudus Tuhan, yang boleh diingatkan kembali untuk mengikuti setiap teladan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh Engkau jamah dan urapi kembali Tuhan. Kami mau Tuhan terima pembaruan dalam hidup kami yang telah Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bila Tuhan kami mau bawa hidup kami
dan mau kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sekalipun dunia memandang rendah kami, sekalipun dunia mengolok-olok kami, sekalipun dunia menghina kami, sekalipun dunia memandang sebelah mata kami, tapi kami mau tetap memandang pada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kekuatan kami datang dari Tuhan, pengharapan kami datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat kami, kemuliaan Tuhan melingkupi kami, sehingga berat-berat di dalam nama Tuhan. Bukan kami tidak biarkan dunia menghakimi kami tidak membiarkan dunia menilai kami, tapi bila Tuhan yang melihat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus bekerja dalam hidup kami ya Tuhan, kuasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap jalannya ibadah, jalannya acara demi acara, program demi program gereja kami Tuhan. Untuk ibadah nanti sore di dalam nama Yesus, Tuhan hadir di sana. Di dalam nama Yesus, Tuhan memenuhi setiap kami yang hadir dalam ibadah nanti sore Tuhan. Sehingga di dalam nama Yesus, satu kegerakan, satu pembaruan akan terjadi ya Tuhan. Oh kirim anak-anak-Mu Tuhan untuk datang, yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal Tuhan. Sehingga bila Tuhan gereja ini boleh penuh dengan anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan. Berdoa untuk setiap kegiatan kakak hari tengah minggu di dalam nama Yesus. Kau berikan situasi yang baik, yang aman, yang kondusif untuk kami anak-anak-Mu Tuhan boleh menyelenggarakan, karena kami sungguh rindu Tuhan untuk bersekutu di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Ada Bapak Sutarsono, ada Ibu Yani, ada Ibu Yayu, ada Ibu Sutarsono, siapapun juga Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus saat ini juga Tuhan mereka boleh menerima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami boleh berdoa di tempat ini, tapi kuasa-Mu Tuhan boleh menjamah setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan saat ini Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk Bapak Sutarsono yang akan menjalani operasi ya Bapak di dalam nama Yesus. Kami tidak tahu kapan akan dilaksanakan Tuhan, tapi Tuhan akan siapkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan akan mendahului segala sesuatunya dengan baik. Di dalam nama Yesus saya percaya setiap sakit penyakit Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa ya Bapak untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang sekolah minggu, untuk para lansia yang belum bisa bergabung dengan kami Tuhan. Sekalipun mereka boleh menerima dan melalui ibadah online, tapi kami percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi jemaat Tuhan, tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka pun akan menerima berkat yang sama dengan kami yang hadir Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati untuk setiap tim yang menyelenggarakan ibadah online Tuhan, baik dalam proses editing, proses upload, semuanya Tuhan, segala sesuatunya berjalan dengan baik, dengan lancar. Segala kuasa gelap yang benar mengintervensi, yang mengganggu, kami ikat kuasa mereka, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kami, tapi ini pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Tuhan akan kembali pulang setelah ini Tuhan dari tempat ini, kami pulang tidak dengan tangan yang hampa. Sukacita, kemenangan, setiap pergumulan kami, pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan, pelayanan kami di dalam nama Yesus, kami akan terus berbuah dan terus berbuah dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami pulang dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan menerima dan menjawab setiap doa kami ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan diberikan pula kepada setiap saudara dan saya. Mulai pagi hari ini, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.